Eureka Woman Ladies. Saat ini saya Era Anderson akan melakukan bincang-bincang dengan Lia Oktaviani Handoko. Lia ini adalah founder Lettering and Life. Halo Lia, apa kabar? Halo Mbak Era, baik. Gimana Mbak Era di sana di Aussie? Udah malam ya sekarang? Baik-baik. Lagi summer gimana nih di Semarang? Semarang lagi mulai musim hujan, jadi kayak hujan gitu, mendung gitu sih. Tapi gerah nggak? Wah tetap, kalau Semarang kan panas, panas banget, deket Aduh, pantai aku kangen kan. banget loh Ya, sama Semarang, sama apa namanya, mochi. oh ya ampun, Monci suka. Suka banget. Iya, Mochi Gemini terkenal di sini. Iya, sama apa namanya, bandeng. Di Bandeng sini betul. di sini ibu-ibu kalau dapet bandeng Juwana ya itu aduh ya Mm-mm. ampun, bener-bener pada berebut. Favorit ya. Iya, oke. Lia, aku mau kasih tahu nih sama Eureka Women Ladies kalau Lia ini adalah, seorang, usahawan, ya kan. Punya usaha kreatif yang didirikan, di Semarang, Jawa Tengah. Nah, Eureka Women Ladies berangkat dari kecintaannya akan modern kaligrafi dan hand lettering, Lia berhasil membangun bisnis kreatif yang menghasilkan berbagai macam produk home decor dan wooden toys yang dibuat langsung oleh tangan para pengrajin. Hebat ya. Jadi Lia ini membuka lapangan pekerjaan buat para pengrajin di Semarang gitu kan. Terus udah gitu produk yang dihasilkan bervariatif dari sarung bantal, selimut, sign decor, hingga mainan anak-anak. Nah, sekarang aku mau mulai, tanya-tanya Lia nih. Kalau menurut Boleh. Lia, gimana sih cara membuat rumah kita memiliki ciri khas, yang berbeda dari rumah-rumah yang lainnya? Oke, kalau ini menurut pendapat aku pribadi, ini insight dari aku sih. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu style apa, seperti apa yang kita suka untuk rumah. Karena kan banyak ya, ada yang mungkin sukanya minimalis, ada yang mungkin tipe-tipenya yang kayak luxury-luxury gitu, kayak kayak misalnya Mhm, European style gitu atau American American gitu kan juga cakep juga tuh. Terus juga mungkin ada yang Scandi gitu kan, Scandinavian. Itu kan pasti mhm. salah satu beda-beda ya satu sama lain. Kita juga harus lihat juga ukuran rumah kita. Jadi ukurannya berapa kali berapa mungkin kita apakah ceilingnya tinggi, maksudnya atap atasnya tinggi Iya, atau ceilingnya, enggak. Terus juga jangan punya barang luasannya. gede-gede, rumahnya seupit ya. Nah, itu takutnya nanti jadi kurang enak dilihat, kayak kesannya malah kayak gudang dalam tanda petik ya, soalnya kan nggak ada space gitu. Betul Jadi betul. kita harus punya ya mungkin personal style kita yang kita suka yang seperti apa dulu, karena itu menentukan, jangan sampai juga campur aduk kan. Mungkin sisi sini kayak agak gimana minimalis, tapi sini sini kok jadi kayak barang-barangnya yang ornamen-ornamen semua. Mungkin itu mempengaruhi juga nantinya ke look-nya gitu, tampilan keseluruhan gitu sih. Mhm. Lia, kan, tadi kan Lia kan bilang tentang, apa namanya, personal masing-masing gitu ya. Berarti kan Mhm. selera masing-masing. Kalau misalnya suami istri nih, suaminya seleranya ini, istrinya seleranya ini, itu dibagi-bagi nggak tuh ruang-ruangnya? Wah, pertanyaannya menjebak nggak nih? Jadi kalau kalau aku lihat ya, sebetulnya selalu bisa ada titik tengahnya. Jadi kebetulan ini pengalamannya temenku. Si suaminya tuh sukanya tipenya yang kayak Jepang-Jepang gitu. Kalau Mhm. istrinya sukanya kayak yang rotan-rotan gitu. Kan gimana nih ketemunya ya kan? Akhirnya ketemu di tengah, dia interior dalamnya itu lebih ke arah yang style istrinya, yang luarnya, eksteriornya yang style suaminya, gitu. Dia ketemu di tengahnya gitu. Mmm, Terus beberapa ruangan tertentu ada yang pakai style gabungan. Jadi misalnya perabotnya beberapa rotan tapi kayak looknya minimalis-minimalis gitu, ala yang mhm. Jepang-Jepang. Ada beberapa ruangan juga yang memang style suaminya atau style istrinya, gitu sih mereka ngakalinnya. Mmm, jadi nggak berantem ya, Lia, soal Iya, selera? iya mau nggak mau ya, karena kan sebetulnya itu ditempatin bareng. Jadi kalau misalnya salah satu nggak suka kan juga gimana mau nyaman, gimana ngeliatnya Bener, seneng nggak gitu nyaman buat kan. yang satu lagi gitu ya. Masa nyaman Betul. buat kita yang nyaman buat kita doang, nggak nyaman buat suami kan nggak lucu juga ya. Ya apalagi Nanti nggak namanya, dikasih uang buat belanja, ininya Lia, wah barang-barangnya.
Iya, apalagi kan yang namanya rumah itu kan jangka panjang ya, nggak mungkin tinggalnya Mhm. cuma 1-2 bulan gitu. Kalau cuma 1-2 bulan agak nggak oke dikit nggak apa-apa, tapi kalau udah bertahun-tahun itu kita harus lumayan pikirkan juga sih gitu. Mhm mhm. Oke, terus udah gitu aku juga mau tanya nih, kira-kira home decor seperti apa ya sih yang kids friendly? Kadang kan kita males ngedekor rumah nih, karena kan, kita mikirnya, "Aduh nanti rusak, nanti kena ini, kena itu." Apalagi kalau anak-anak kecil kan kalau dibilangin kan nggak ini kan, nggak denger gitu kan. Mereka juga mau dimarahin juga mereka kurang ngerti gitu. Kayak aku tuh banyak, apa namanya, pot-pot indoor plant gitu di rumah, yang ada anakku tuh suka main bola lah, apalah, terus udah gitu kena lempar gitu. Nah, yang Oh, paling iseng anakku yang paling botot, dia itu suka ini, dia lihat daunnya dipetik-petikin sama dia, marah nggak? Jadi susah-susah gimana tuh, dirawat Kak? ya. Iya, kalau dari Iya, aku sebetulnya memang harus ada jalan keluarnya ya. Jadi mhm, either kita yang ngasih tahu ke anaknya, ya disounding terus ya, nggak boleh ya dimainin karena nanti kalau rusak, pecah, bahaya. Kalau udah rada gede mhm, mungkin bisa kasih tahu, tapi kalau masih kecil kayak di bawah 3 tahun kan ya masih bingung ya, masih mhm, pengen coba-coba pegang gitu. Kayak anak aku kan dia 3 tahun, waktu dia masih 1,5 tahun aku kan suka tuh pajangan-pajangan kayak vas ada bunganya lah atau kayak yang sejenis mhm, itu. Aku kasih tauin sih, "No no no," gitu, pokoknya jangan, karena takutnya dia tarik terus jatuh gitu kan. Tapi mhm, juga kita sebagai orang tua juga harus, ngawasin anaknya juga ya. Jadi dalam pengawasan nggak 100% kayak bener-bener ditinggal dalam waktu yang lama di situ, bahaya juga. Apalagi kalau kita tahu di situ banyak spot-spot yang kayak ada banyak tanaman lah atau vasnya gitu. Mungkin peletakannya juga bisa kita atur, misalnya taruhnya looknya agak tinggi, mungkin pakai ambalan, atau mungkin ditaruh di meja rada tinggi gitu, supaya nggak mhm. gampang di-reach sama anaknya gitu sih. Oh, iya benar juga ya. Apalagi kalau anak-anak yang baru bisa jalan kan Lia suka banget tuh narik, terus kita orang Indonesia kan suka banget tuh pakai taplak meja. Ah, Taplaknya ditarik semuanya jatuh. iya bahaya sih kalau kayak gitu. Mungkin kita bisa ngakalin, kita ngalah dulu kan, mungkin pas paling 2 tahun awal ya kayak gitu ya. After Mhm, itu lebih bisa paham omongan kan gitu. Jadi 2 mhm. tahun awal mungkin taplak mejanya nggak dikasih vas dulu yang kayak gampang pecah, atau mungkin vasnya pakai kayu gitu. Jadi kayak lebih cakep gitu. Aku juga ada sih di Oh, sini produk yang kayak bunga pura-pura gitu, kayak vas bohongan yang mungkin oh, bisa ini juga, nanti bisa di-showing, "Oh, ini ada juga nih di-showing ya produknya ya." mhm mhm, Heeh, atau kayak dekorasi-dekorasi dari kayu yang mungkin kalau kita, replace dulu, untuk replace si vas bunga, nah itu aku bikin kayak mainan kayu, ada juga kayak wooden book, jadi wooden book-nya tuh bisa, buku pura-pura dari kayu gitu, kayak stacking-an gitu. oh, heeh, Ada juga kayak mungkin coaster ya, atau mungkin kayak, yang sebelumnya tadi ada juga kayak, apa namanya, pajangan kayak boneka kayu kecil gitu, ditaruh di mhm meja mhm. gitu. Nah ini juga, ada kayak blanketnya, ada pillow, ada embroidery-nya, semua ada sentuhan kaligrafinya di masing-masing produk yang Oh, juga aku bawa. Lia, aku penasaran nih kenapa sih Lia suka kaligrafi? Awalnya sebetulnya ini relate sama awal adanya Lettering and Life sih sejujurnya. Mhm Jadi, mhm, Lettering and Life tuh nggak aku dirikan memang purposely untuk bisnis. Jadi basically waktu 2017 aku memang dari 2014 sebetulnya, suka bikin-bikin mhm, kayak lettering, kaligrafi gitu. Dari situ, 2017 aku bikin akun Lettering and Life, gunanya sebetulnya simple, cuman untuk share aja apa yang aku suka, apa yang jadi hobi aku. Jadi mhm. aku posting tuh ke IG itu, IG Lettering and Mmm, Life. Jadi sama mhm sekali mhm. aku nggak bikin produk apapun yang kayak, "Ah, aku mau jual," enggak. Tapi dari situ ada orang tuh DM tanya, "Dijual nggak ya? Dijual nggak ya?" Lama-lama dari situ aku mikir, "Wah, seru banget nih bisa kerja dari passion," gitu kan. Akhirnya Mhm. Lettering and Life tuh kayak bertumbuh seiring, berjalannya waktu, pertumbuhannya aku gitu. Jadi Lettering and Life ini akhirnya dari bikin, servis kaligrafi, jasa kaligrafi atau lettering, Mhm. akhirnya bertransformasi sekarang produk-produk retail, di mana kita itu, sekarang produksi barang-barang yang memang ready, yang bisa, dibeli
bukan custom ya, jadi kayak barang-barang home decor, juga ada mainan kayu gitu. Dan bersyukur juga di awal tahun ada yang invest juga ke Lettering and Life, so kita lagi ngembangin ke arah retail dan internasional sih, kita kirim ekspor juga gitu. Wah, hebat. Jadi awalnya itu emang kan kalau nulis itu kan kayak nulis indah ya, Lia. Nulis indah Iya. itu kan capek loh. Kayak harus pelan-pelan, hati-hati, ada tebel tipis gitu. Itu memang hobi dari kecil atau gimana? Enggak sih, otodidak. Jadi di 2014 itu memang aku kayaknya kayak apa ya, tertarik dan suka awalnya belajar sendiri. Lama-lama kayak ada workshop atau ada kayak kursus gitu aku coba join, tapi sisanya memang latihan sih, memang perlu latihan terus karena kalau nggak tangannya kaku gitu. Dan kita Iya, harus temuin bener-bener. style kita sendiri gitu. Oh, jadi itu belajar gitu ada workshopnya segala macam ya? Kalau sebenarnya jarang sih, karena lebih ke yang dibutuhin tuh practice gitu, practicing gitu. Cuman ada yang iniin workshopnya. Kalau ini yang di showing sekarang ini produk-produk mainan kayu, di mana setiap mainan kayu ini ada wordings-nya, biasanya kata-kata positif, karena aku tuh percaya the power of words, di mana kata-kata tuh bisa menguatkan, menyemangati, membangun gitu. Jadi setiap mainan kita itu punya ciri khas, ada kata-kata positifnya pakai kaligrafi gitu. Terus kalau misalnya mainannya ini idenya dari siapa, Lia? Biasanya idenya karena jujur dari anak aku sih, karena anak aku tuh ya awalnya mainan kayu ini pun seperti yang aku bilang kan aku tuh Lettering and Life tuh bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan aku juga dalam hidup aku ya. Jadi awalnya aku waktu itu baru awal merit, aku aku hamil bikin produk-produk yang mungkin buat maternity, terus lama-lama nah ini salah satu produk yang tadi tuh bisa di custom gitu buat nama anaknya. Itu awal aku lahiran, aku pengen nyimpen perintilan buat anak, buat bayi, itu di mana ya? Akhirnya aku bikin keepsake box yang tadi. Terus lama-lama anakku udah mulai 1 tahun lebih, kayak aku tuh pengen banget punya mainan kayu yang lucu gitu. Tapi by that time itu cari mainan kayu yang oke, kualitasnya rada susah ya di Indo. Kalau impor pun kena pajak lah segala macem. Akhirnya aku putusin bikin gitu. Dari bikin tuh mama-mama pada bilang kayak lucu banget gitu. Boleh beli nggak? Boleh beli nggak? Dari situ aku kayak ya udah oke deh, nekat open order, pre-order. Taunya dalam waktu 15 menit tuh sold out semua yang aku pre-orderin. Dari situ Terus, berkembang. nah ini Lia kan Lia kan bikin gitu kan bilangnya. Berarti Lia punya kontak pengrajin gitu. Jadi tolong bikinin dong Pak, ini yang kayak gini kayak gitu. Atau Lia yang bikin juga? Awalnya kan aku punya ideas ya, imagination yang aku kayak kayaknya lucu ya kalau ada mainan kayak gini, atau enggak mungkin anak aku lagi suka mainan yang kayak kendaraan gitu, kayak si Austin suka mainan kendaraan gitu-gitu. Nah, jadi dari situ desain diwujudin ke produk. Nah, kalau pengrajinnya sih memang harus cari ya, karena kan memang nggak gampang juga gitu. Tapi ada istilahnya kayak ada desain yang aku bikin juga gitu. Kalau nggak pasti rada susah kan. Gitu. Gimana sih mewujudkannya gitu kira-kira secara teknis gitu. Namanya dari ide, imajinasi ke wujud produk itu kan nggak segampang itu gitu. Jadi butuh step by step prosesnya gitu. Gitu. Jadi ya aku memang harus effort dulu di awal ya gitu, baru sampai ini bisa. Terus begitu sekarang. tahu ternyata sold out gitu, jadi semangat bikin lagi atau gimana tuh Lia? Sampai jadi Iya. akhirnya oh yaudah deh jadi bisnis deh gitu. Iya, awalnya jadi kayak gitu. Jadi kayaknya memang ada peluang dan ada kebutuhan yang bisa aku penuhi. Jadi akhirnya aku fokus ke situ. Jadi Lettering and Life ini dari yang tadinya service, jadi akhirnya ke produk gitu, retail gitu. Di tahun 2021 ini kita bertransformasi, kita masuknya ke retail gitu. Dan akhirnya untuk yang service itu aku pindahin ke Lettering by Lia, @Lettering by Lia. Jadi itu untuk yang semua service. Jadi misalnya service itu maksudnya aku mau pesen dong kayak pajangan dinding pakai kaligrafi, boleh. Itu kan satuan masuknya ke situ. Tapi kalau yang Lettering and Life ini lebih ke arah produk-produk home decor atau wooden toys yang memang ready, yang retail. Jadi bisa dibeli dalam jumlah banyak dan udah ready barangnya, nggak di custom satu-satu gitu. Tapi semua Kecuali pembuatannya di ya? Indonesia ya Lia? Semua pembuatan di Iya, Semarang? lokal. Karena aku juga punya vision bahwa aku pengen banget meningkatkan perekonomian Indonesia, di mana kayak produksinya tuh ya
kan kita kayak ngasih makan juga teman-teman pengrajin kan sebetulnya kan. Dengan apa Betul. yang dilakukan ini, aku berharap bisa membantu mereka juga dengan kita Mhm. istilahnya bikin di mereka kan jadi ada mata pencarian dan itu continue gitu kan. Dan aku Betul. berharapnya sih bisa meningkatkan perekonomian Indonesia juga di mana kalau misalnya aku kayak ekspor segala macam kan juga bisa men-support lah ya intinya gitu pelan-pelan gitu. Jadi dari hobi terus udah gitu, apa namanya, jadi terus membuka lapangan pekerjaan, terus udah gitu, eee, punya cita-cita yang mulia jadinya. Jadi kasih mata pencaharian buat orang-orang, terus buat negara juga jadi kalau misalnya bisa diekspor segala macam juga menyumbang devisa buat negara, ya nggak? Iya, amin, semoga ya. Semoga ya, Lia. Iya, amin, Nah, terus udah gitu gini, aku mau tanya, kalau kita baru mau mendekor rumah gitu, kita mulainya dari mana sih, Lia? Dari, eee, apa sih yang perlu dibeli duluan, apa sofanya, atau ininya, atau itunya, gitu? Ya. Nah, sekarang yang harus dinotis dulu adalah ya ukurannya kira-kira berapa Mhm, nih gitu. Kita harus tahu juga space-nya yang ada berapa. Jangan sampai kita harus salah beli gitu, beli yang nggak muat gitu. Terus mhm, kita butuh untuk apa juga, jangan sampai udah beli-beli ternyata nggak kepake juga gitu. Jadi kita yang pertama kita yang paling tahu ruangan ini purpose-nya untuk apa, terus juga ruangan ini tuh mau difungsikan sebagai apa gitu kan. Jadi mhm, biar udah dari situ baru kita bayangkan, oh oke, ini ruang tamu atau ruang keluarga. Oh misalnya di ruang keluarga aku pengen ngapain nih di sini. Misalnya nonton TV santai, butuh sofanya yang kayak gimana. Tapi ada space-nya seperti apa. Nah, itu kan kita bisa sesuaikan. mhm, Terus mungkin kita juga tahu ya seperti yang tadi di awal aku bilang, mungkin kita suka style yang seperti apa itu juga membantu kita untuk menyeleksi mana sofa yang bisa kita lirik yang kita beli gitu. Jangan sampai mhm, juga kayak tadi aku bilang campur-campur gitu kan, kurang enak dilihat gitu. Nah, nanti kalau barang-barang utamanya sudah ada sisa space yang kira-kira kosong, bagusnya dikasih apa nih? Nah, itu baru tuh masukin lah kayak dekorasi-dekorasi unik, home decor gitu. Terus misalnya juga mungkin pajangan-pajangan lucu atau kayak yang aku jual ini kan wooden toys juga bisa dijadiin pajangan juga saat nggak dimainin. Jadi pas ditaruh gitu mhm, tetap cakep. Looknya oke juga gitu. mhm. Iya ya, aku lihat tuh tadi ada telepon-teleponan dari dari kayu, kayaknya keren banget. Ya itu kayak buat pretend play juga sih, kan anak-anak kan umur kayak 1,5 sampai 3 tahun tuh lagi suka-sukanya pretend Mhm. play, tidurin Oh iya, orang ngomong-ngomong sekitar. tentang itu ada di Indonesia kan ada daycare gitu kan, sama kayak di sini kan. Itu mereka, Lia ada klien dari ini nggak, dari daycare gitu nggak untuk pemesanan barang-barang kayak gini? Justru kalau di Indo aku lihat jarang orang tua nitipin ke daycare loh sejujurnya. Mereka lebih Mmm, kayak nanny ya gitu, nanny atau mbak yang bisa di rumahnya mereka sendiri gitu. mhm, mhm. Kalau, justru kalau di Indo ini kalau aku lihat kayak gitu. Jadi kayak permintaan pasar aku lebih ke arah bukan kayak daycare gitu, tapi memang ibu-ibu yang suka dekor kamar, rumah, nursery room-nya didekor, playroom-nya Oh didekor, gitu. gitu, Iya, soalnya memang aku lihat personal kalau di gitu sini yang tuh Lia, daycare itu kan banyak tuh yang, mhm, ini yang kayak gini nih, tempat apa namanya, kayak, eee, kayak ada apa gini ya sih, stand market stall-stall gini, iya, stall-stall buat sorry market ini, yang kayu gitu kan. ya nih gini-gini ya, Iya mhm, betul, terus udah gitu yang kayak ada ovennya, terus udah gitu ada, apa namanya, ada kerannya, ada sink-nya, iya. gitu-gitu deh pokoknya tuh dari kayu. Soalnya aku di rumah punya anakku tuh yang cewek suka main masak-masakan dan itu aku lihat, oh ternyata mereka, apa namanya, emang udah kebiasa karena di daycare-nya kalau lagi pas aku jemput gitu atau lagi pas aku drop gitu aku lihat, oh mereka itu memang banyak yang kayak gitu-gitu. Jadi seperti yang Mmm, Lia bilang mereka juga bisa jadi, apa namanya, imajinasi dan bermain gitu ya. Jadi, iya. apa namanya, membangun apa tuh kita bilangnya, saraf motoriknya mereka Imajinasi, juga. betul, motorik halus juga dibangun, imajinasi, koordinasi mata dan tangan, lebih Mhm, banyak, mhm. imajinasi sih, role play gitu-gitu tuh biasanya. Itu juga Nah, yang orang tua mungkin kadang nggak sadar juga, kadang kan kayak dikiranya cuman, "Ah, apa sih main-main mainan?" doang. Padahal iya, padahal tuh di balik bermain tuh
ada purpose-nya gitu. Mereka tuh sedang belajar saat lagi main. Karena otak tuh dia menangkapnya sebagai apa ya, kayak ini something new, something new, something new gitu. Dan syaraf-syarafnya Mm-mm. dia juga jadi makin berkembang. Terus kalau kayak motorik halus ini tangan juga dia kan grasping gitu kan. Itu juga Mm-mm. melatih juga gitu sih. Iya benar-benar. Anakku suka gini, Mami, do you want? Jadi dia nanti nanya, do you want egg? Do you want this? Gitu. Terus nanti ada yang kayak Oh, salt and pepper lucu banget. dari botol-botol kecil dari kayu gitu kan. Terus nanti dia iniin apa namanya, dia taruhin salt and peppernya. Terus aku pikir nih, ini anak lihat dari mana sih? Lucu ya, Ternyata waktu kita bayangin. ngerjain di dapur juga terus dia lihat Mm-mm. ada apa namanya, ada yang mainan kayu itu dia jadi bisa praktekin juga gitu ya. Iya betul, orang tuanya biasanya dia lah sekitar sih. Dia namanya pretend play, dia lagi berpura-pura menjadi seseorang yang kalau dia Mm-mm. lihat mamahnya masak kayak gitu, dia akan tiruin, oh mama masak kayak gitu, ada tempat yang mirip, Iya dia benar-benar. ikutin, ya kan? Heeh, gitu tuh Oh iya, serunya, terus lucunya. udah gitu lanjut lagi ya Lia. Komponen apa saja sih yang penting dalam dekorasi rumah? Kalau dari aku sih sebetulnya perpaduan warna yang pertama. Jadi kalau aku suka yang warna-warna netral, jadi di rumah aku pribadi itu biasanya warnanya elemennya kalau nggak kayu, marmer, warna putih, abu, coklat, hitam. Kombinasi warna itu. Jadi Mm-mm. kalau aku suka yang itu. Nah kita pikirin dulu tuh, kita mau kesan di rumah itu gimana ya? Kayak misalnya mau kasih sesuatu yang apa seperti apa. Penerangan juga ngefek juga kayak misalnya ambience gitu lampu warm light atau yang Mm-mm. gimana. Jadi kalau warm itu kan kayak lebih hangat kesannya kan. Nah, dari itu Mm-mm. mendukung warnanya. Terus pemilihan bentuk juga. Kalau kita lihat kayak dalam satu ruangan, kalau misalnya ibaratnya ya kayak daycare gitu ya, pasti dia lebih playful, lebih cheerful, lebih fun kelihatannya, Warna-warni, elemennya, betul-betul. elemen bentuk barang-barangnya juga mungkin lebih unik, lebih bulat-bulat atau apa. Tapi kalau kayak sesuatu yang kayak misalnya ruang keluarga atau ruang tamu, pasti dia akan lebih berbeda elemennya, bentuk-bentuk perabotnya gitu. Terus juga kayak yang tadi aku bilang pencahayaan itu juga bisa membantu juga untuk suatu ruangan mau kelihatan seperti apa gitu. Itu langsung berubah dari pencahayaan itu. Kalau dari tadinya mungkin gelap, kurang kurang menyenangkan dilihat, begitu rada terang lebih kelihatannya kayak wah kayaknya nyaman misalnya Warm kayak gitu. gitu ya, enak gitu Ya, kayaknya ya. ya itu ngefek Jadi juga. jadi bikin betah buat duduk lama-lama di sofa, nonton TV gitu ya. Iya Coba kalau terang betul. banget, pasti males ya. Iya. Makanya purpose-nya misalnya ruang belajar, ruang kerja, pasti lampu putih yang terang itu lebih cocok. Tapi kalau kayak tempat tidur atau apa misalnya area pas kita mau tidur pasti kan digelapin atau enggak memang yang lebih kayak warm gitu kan supaya kayak Mhm. relax gitu kan. Nah, itu bisa didapetin juga tuh dari situ. Betul betul betul. Nah, Lia, ini kan 2022 ini kan kita tinggal menghitung hari nih ya. Apa sih yang bisa dilakukan untuk menghidupkan suasana rumah menjelang pergantian tahun? Nah, kalau dari segi dekorasi, home decor, tentunya kita bisa kasih sesuatu yang berbeda. Mungkin boleh minta tolong showing PDF yang home decor. Jadi kayak tadi aku ada produk table runner. Nah, table runner ini aku bikin, aku kaligrafiin tuh. Jadi Mhm. kayak satu satu set ada table runner, ada placematnya di dining ya. Itu table runner 4 placemat. Nah, itu begitu ditaruh itu juga looknya udah lumayan kesannya beda tuh. Misalnya kita, Mhm. nah ini ada kayak table runnernya, entah kita di foyer, apa kayak di foyer gitu kan suka kadang mejanya Mhm. di dekor apa. Nah, ini kan di tempat makan gitu kan, udah langsung beda looknya kan. Terus dikasih Mhm. mungkin pajangan-pajangan lain, entah itu bunga, entah itu kalau ini aku ada kayak yang aku tadi bilang wooden book yang pajangan, terus juga itu rice affirmation blocks, jadi blocks kata-kata motivasi, terus mainan kayu juga ditaruh situ juga masih tetap nyambung gitu kan. Terus penataannya juga kita atur tinggi rendahnya supaya misalnya satu sisi sini udah agak tinggi, ada yang kecil-kecilnya supaya balance gitu-gitu. Mhm. Itu bisa kita perhatikan. Jadi nuansanya tuh baru gitu. Terus mungkin kita mau hiasin apa nih di dindingnya, misalnya kita mau pasang kayak apa ya namanya, mungkin kayak dekorasi di dinding, kayak
balon, kita tuh punya ada balon gitu buat wall decor, tapi bahannya kayak kain gitu. Nah, bisa juga tuh di kamar anak kita kasih yang gitu, atau enggak Mm-mm. nih throw, blanket jadiin throw. Jadi kayak cuman apa ya, hamparin gitu ya, dihamparin Mm-mm, udah mm-mm. jadi look Iya, yang iya, throw. berbeda. Heeh, heeh. Heeh. Terus mungkin sarung sarung bantal atau cushionnya kita ganti, ini kan juga bisa diganti gitu. Diganti yang baru gitu bisa juga. Atau enggak itu pajangan tuh kayak ada house sign decor yang ini yang lagi ada di showing sekarang ini, Mm-mm, itu mm-mm. dikasih misalnya kayak dekorasi seperti itu yang ada kata-kata motivasinya mungkin supaya look-nya berbeda, jadi lebih semangat, lebih fresh gitu. Jadi selalu ada, mungkin kita bisa kasih kayak sudut-sudut cantik juga, misalnya di pojok situ, aku sekali-kali di bulan Desember ini misalnya ya, kayak kita tambahin meja mungkin yang dikasih hiasan-hiasan tertentu atau mau pohon Natal kayak kalau nggak merayakan juga mungkin bisa kayak kasih lilin-lilin atau apa yang cakep. Jadi nanti abis Desember selesai itu di take up gitu. Jadi ada periodenya gitu. Bisa juga main warna yang Hmm. diganti, mungkin tone-nya yang kali ini lebih warm atau lebih netral. Nanti pas awal tahun mungkin lebih ceria, kita ganti ada Mm-mm, elemen mm-mm. warna-warna cerahnya gitu juga Jadi udah langsung jadi nggak beda. bosen itu terus bertahun-tahun gitu ya. Kalau bisa sih ya, atau mungkin kalau nggak telaten ngeganti satu-satu gitu, oke, mungkin satu elemen yang kalau itu diganti langsung look-nya kelihatan beda tuh yang mana? Misalnya, kayaknya kalau kita kasih throw atau kayak blanket yang dihamparkan di Mm-mm, sofa itu mm-mm. warnanya berbeda, langsung look-nya satu ruangan itu kelihatan berbeda. Nah, itu juga tuh bisa salah satu tips. Jadi, udah Tapi kita ya, Lia, ganti aku gitu. aku nih ya, aku selalu questioning myself, gimana sih cara taruh throw itu supaya kelihatan manis kalau ke display-display home itu, aku ngeliat throw-nya tuh, jadi misalnya sofanya grey gitu kan, terus Mhm, dikasih throw warna orange gitu. Ih, cute mhm, banget ya, lucu gitu. Apa namanya, eye catching gitu kan. Terus udah mhm, gitu nanti pillownya tuh yang ada kayak apa namanya, gambar daun-daun atau apa gitu kan. mhm. Nah terus udah gitu aku bilang, "Ih keren banget ya." Tapi pas aku tuh throw-nya aku throw tetap aja nggak keren. Kayaknya itu ada tekniknya deh pasti, nggak cuma dilempar doang. Soalnya soalnya sih, aku bikin ya, itu kayaknya beda, nggak tahu gimana tuh? Jadi sebetulnya tergantung bentuk sofanya juga, Mhm. bentuk bentuk dan panjang throw-nya juga ngefek. Kalau sofanya kecil, throw-nya Oh, oke. panjang, Mhm. lebar, udah nutupin sofa banget, kesannya kayak ini sofa nggak kepake gue tutup dah gitu kan. Tapi tapi kalau misalnya sofanya proporsional, maksudnya kalau kalau aku lihat, aku bayangin sih kayaknya jangan sampai keseluruhan tuh ketutup banget gitu. Kita harus sisain Betul, iya. ada kayak Mungkin cuma ujung-ujungnya ujungnya kelihatan. doang gitu ya. Heeh, atau enggak mungkin disampirin ke samping, atau mungkin kalaupun mau di tengah tuh tetap ada sampingnya yang tetap kelihatan supaya ada balance-nya. Jadi warna yang berbeda gitu loh. Misalnya throw-nya warnanya grey, berarti sofanya warnanya jangan grey lagi, nanti mungkin agak mati misalnya. Atau enggak warna gelap Mhm. terang, tua muda gitu-gitunya juga bisa kita akalin sih. Supaya ada kesan menonjolnya. Misalnya throw aku yang kaligrafi blanket ini kadang kan suka dipakai jadi throw tuh di sofa. Mhm, Nah, mhm. kan aku punya opsi ada yang brown sama yang grey. Kalau misalnya sofanya warnanya coklat muda, nah itu kita bisa throw-nya dipakai ini yang kan itu dua sisi bolak-balik, bisa sisi yang warna putihnya yang ada kaligrafinya gitu. Jadi kayak Mhm. aksen gitu. Nah, terus pemilihan mungkin kayak bantalnya juga ngefek sih. Jadi kalau kita mau bikin aksennya di bantalnya berarti mungkin warna bantalnya yang eye catching misalnya ya, kayak tadi gambar daun. Berarti kita pengen focal point-nya fokus di keseluruhannya di mana? Misalnya di bantal itu ya, berarti bantalnya yang kita utamain. Tapi kalau throw-nya mau dijadiin focal point otomatis warna si sarung bantal itu jangan sampai kayak apa ya, mau Ngalahin warna ngalahin. si throw gitu ya? Iya, rebutan kayak kalau mereka ngomong, lihat aku aja yang dilihat," gitu. Jadi kayak berebut pengen minta Kayak di dilihat yang attention. mana. Betul, gitu. Jadi bisa diakalin Mmm, dari situ. Kayaknya yang paling tapi utama size sih mungkin, mhm. ngefek banget. Lia, ngomong-ngomong nih soal dekor ya, dekor Mhm. apalagi namanya, dekor rumah, itu nggak murah loh. Iya, Kira-kira betul. menurut Lia tuh yang, eee, simple gitu, terus tapi, bisa kelihatan
jadi kalau misalnya kayak teman-teman misalnya dateng nih sekarang gitu, terus nanti pas tahun baru dateng lagi mereka bilang, "Ih kok beda banget ya?" Gitu. Apa sih yang perlu kita dekor gitu, yang bikin Yang langsung, bikin apa nggak namanya, beda tapi nggak bikin kantong bolong. boros gitu ya? Iya betul. Karena Iya, beli throw aja udah berapa, ya kan? Beli cushionnya itu, sarung cushionnya itu udah berapa. mhm, Terus belum lagi perintil-perintil kecil-kecil gitu kan. mhm, Nah, ada iya. saran nggak Lia? Ya, kalau dari aku personal tips, kita bisa coba geser perabot yang udah ada. Jadi gini, Mmm. kadang kadang kan kita kan berpikirnya, "Ah, aku harus beli apa nih supaya kelihatannya bagus, baru." Ah, Tapi sebetulnya bener, dengan iya, kita mhm. menggeser perabot yang ada, misalnya sofanya tadinya ngadep sono, rada tengah, kita geser ke pinggir mejanya yang jadi center, udah langsung beda suasananya kan, gitu. Jadi Mmm. sebetulnya, akal-akalan kita gitu. Tapi kalau dengan tips itu nanti barang-barang nggak laris, jadi oke, aku kasih tips kedua nih. Jadi aku kasih tips kedua, mungkin yaitu kita lihat yang paling pentingnya, yang menjadi elemen paling penting atau focal point di ruangan itu yang mana, itu aja yang diganti kayak tips aku yang tadi. Mhm. Jadi sekali itu diganti langsung look-nya kelihatan beda gitu. Nah, cuman mungkin yang paling ekonomis ya tips pertama dengan kita geser-geser look-nya sedikit, mungkin sekalian bersih-bersih mungkin. Jadi Iya ya. geser. Misalnya sofanya jadi mepet tembok atau mungkin si sofanya jadi dipindahin ke tengah, terus dikasih meja gitu. Terus mejanya dikasih penataan dekorasi yang unik atau mungkin mejanya jadi center untuk tempat makanan, minuman, ngumpulnya di situ atau mungkin sofanya dipinggirin terus gelaran misalnya ya lo ya, misalnya ya, gelaran. Terus kita kasih something yang menarik gitu, cushion ditumpuk-tumpuk kayak aku punya bantal. Bantalnya ini nih kayak square pillow gini. Ini juga bisa jadi Mhm. kayak aksen gitu loh. Ini ada kaligrafinya juga. Jadi Oh, iya buat iya iya. lesehan gitu kan otomatis langsung beda. Apalagi misalnya kayak kita nonton bareng gitu. Nonton bareng aku siapin deh tuh si layarnya. Misalnya ditayangin film apa Mhm yang bagus mhm. terus kita siapin nih kayak gini nih. Kayak buat duduk alas duduk gitu kan. Terus dikasih Mhm. mungkin kayak blanketnya tadi sambil kayak snuggle-snuggle yang hangat gitu. Nah, otomatis langsung beda kan. Kayak Mhm. mungkin yang pertemuan pertama sama teman-teman duduknya di kursi semua, di sofa semua gitu, lebih formal. Yang sekarang mungkin lesehan yuk rame-rame. Itu juga kan udah beda tuh. Bener kan? Mmm. Iya Jadi bener another juga tips ya. ya. Mm, Iya iya. Maksudnya kadang-kadang kita udah karena kita, apa sih, kadang-kadang kita juga kan penat ya ngelihat ngelihat rumah, aduh kayak gini mulu, mau dibikin mm-mm. cakep, beli ini beli itu, bikin Boros kantong ya. bolong. Heeh. Iya, Bener mungkin juga ya. Mungkin besok-besok aku mau geser-geser. pindah-pindahin aja dulu. Iya, atau enggak salah satu tips lagi yang Mhm. mungkin bisa membantu tuh kita pilihin kayak declutter ya, decluttering yang mana yang udah nggak Ah, terlalu bener. kepake. Mhm. Kita mana kita mau sumbangin, kita buang yang udah rusak mungkin atau mungkin kita mau reuse atau mungkin kita ubah jadi kreativitas tertentu sampai jadi sesuatu yang bisa kepake gitu kan. Jadi Mhm. secara nggak langsung itu pasti tampilan rumah beda karena kan tadinya mungkin lebih padat sekarang jadi berkurang barangnya jadi looknya jadi kelihatan berbeda malah justru bukan boros malahan lebih irit kan karena looknya lebih Karena rapi. declutter ya, bener. Iya Tapi Lia tahu gitu. nggak, aku termasuk orang yang punya bond dengan barang-barangku. Jadi kalau Oh declutter tuh kayak susah. iya, sparks joy gitu semua ya, ada Iya, historinya ya di barang ya. bener. Padahal ya Lia, kalau aku Mm, nggak lihat, mm, misalnya apa gitu, mm, aku nggak lihat nih selama mm, setahun, I don't really remember about it gitu, I don't mind mm, gitu, kayaknya nggak ada mm, juga nggak apa-apa. Mungkin kalau langsung tiba-tiba ada yang buang, aku nggak ingat lagi gitu kan. Tapi pas lagi declutter kan kita lihat satu-satu, pas lihat, ah iya. enggak. Nah, itu, aku sempat baca juga tuh tipsnya Marie Kondo kan. Dia kan Mhm memang mhm. ahli banget dalam hal itu kan. Dia bilang Declutter, barang-barang mhm. heeh, barang-barang yang kayak gitu tuh kategorinya adalah barang-barang sentimental, di mana sebetulnya mungkin udah nggak useful lagi buat kita. Betul betul. Tapi kalau kita lihat itu ada momennya, ada kayak sparks joy bagi dia tuh kayak bagi kita kayak, aduh Heeh, kalau nggak bener ini yang ada orang lain nggak kenangan. tahu gitu kan. Betul, Mak. Mungkin kayak cuman bolpen, tapi bagi kita tuh berharga karena mungkin bolpen itu kita beli misalnya dengan
waktu kita hari pertama kerja, kita penandanya kita Betul beli betul, bolpen, mhm. misal. Nah, kalau kayak gitu, sarannya dari Marie Kondo itu, bisa jadi justru barang kayak gitu dipajang aja justru di tempat yang di mana kalau kita lihat itu bikin kita jadi semangat. Itu tipsnya dia. Salah satu tipsnya. Oh. Justru dipajang. Dulu pernah ada kasusnya itu kayak gitar tapi ditandatanganin sama salah satu, dia tuh jadi kayak ngefans sama salah satu pemain musik gitu loh. Gitar Mhm. ditandatanganin. Sebetulnya kan bagi dia tuh udah nggak bisa dipakai, gitar udah agak rusak, udah dari lama. Tapi Mhm. begitu ngeliat itu Tapi kayak tanda sesuatu tuh tangannya itu. nah itu, kayak aduh jadi happy kalau ngeliat itu. Akhirnya dia saranin, "Gimana kalau gitarnya justru kamu pajang aja tuh di tembok. Jadi setiap kali kamu ngeliat gitar itu sebagai kayak pajangan gitu, kamu ngeliat itu Mhm jadi mhm. happy, keinget momen happy itu. Keinget titik di mana kamu bisa, mencapai mimpi kamu punya tanda tangannya dia," gitu. Jadi justru Ya saran dia mungkin adalah kayak gitu. ngejar-kejaran gitu ya. Iya, Eh, itu salah Lia, satu saran. ngomongin tentang ini, ngomongin tentang pajang-pajang gitu ya. Mhm. Eee, waktu aku waktu aku di Indonesia nih, terus udah gitu waktu kecil kayaknya, mamaku tuh punya lemari yang isinya pajangan semua. Entah itu, apa namanya, teko gitu kan, udah gitu cup gitu, terus atau boneka bukan boneka ini ya, tapi yang kayak porselen-porselen gitu, terus udah Mhm. gitu yang atau yang keramik atau yang kristal-kristal gitu. Nah, ini masih di generasi kita yang sekarang ini masih ngetren nggak sih, Lia? Masih ini nggak sih, masih ada nggak sih yang kayak gitu? Masih relevan nggak ya yang kayak gitu Heeh ya? heeh heeh. Kalau aku lihat justru sekarang ini, ya mungkin karena aku juga, melihat sekeliling dan sekitar itu kok sekarang mereka lebih suka ke arah minimalis, kalau nggak Scandinavian sekalian yang memang Mhm. Scandi-Scandi atau nggak malah perabot kayu sama rotan itu sekarang lagi lumayan digemari gitu. Jadi, Mhm mhm. kayak ada orang yang memang udah bener-bener suka banget sama produk kayu, itu bisa sampai koleksi semuanya, bahkan kayak beli lagi setiap kayak misalnya kayak aku launching baru gitu, kayak dia beli lagi karena kayak bagi dia, bagi mamahnya ya, maksudnya dia kayak Mhm. happy ngeliat itu. Dan anaknya jadi dicekokin mainan kayu terus gitu. Jadi nggak kayaknya udah mulai ada shifting ya, di mana kalau dulu tuh yang antik-antik tuh pajangan tuh kayak porselen gitu di kaca. Kalau Betul betul. sekarang arahnya ke kayak trennya luar, malah kayak agak ke bule-bulean ya, kalau aku lihat loh ya. Kayak Mhm. mereka pengennya, look-nya itu kayak, ada wooden, ada rotan, terus ada kayak dekorasi di dinding gitu. Koleksinya juga mungkin di ambalan-ambalan gitu, misalnya dipajang di tembok, ada kayak mainan-mainan kayu atau boneka pajangan gitu. Kayak Pinterest abis lah mungkin ya, bisa dibilang kayak Oh. gitu. Heeh. Kalau zaman dulu kan kayak, lebih kayak lemari-lemari jati ya, lemari yang Betul. kayak yang penting kuat, kokoh. Kalau sekarang kelihatannya kayak lebih simpel, lebih minimalis, tapi produk-produknya tuh yang kayak unik gitu loh, yang, Mhm. bisa multifungsi juga gitu. Kalau aku lihat sih gitu sih. Makanya trennya ke arah kalau aku lihat selama tahun 2021 ini tuh kurang lebih kayak gitu, gitu. Gitu. Nah, terus udah gitu aku mau tanya lagi nih, Mhm. produk-produk seperti apa sih dari Lettering and Life yang paling banyak dibeli untuk home decor? Oke, kalau untuk home decor, kalau untuk, yang paling laris banget sih sebenarnya mainan kayu kita. Jadi mainan kayu tuh kayak Oh, justru mainan kayu yang paling laris? mhm, Ini karena itu iya. duluan di-introduce gitu atau gimana, Lia? Karena mungkin, Latrella salah satu pionirnya di Indo ya. Jadi, sebetulnya kayak di satu sisi itu peluang, di satu sisi kita juga harus mengedukasi market-nya bahwa, eee, ini tuh mainan kayu tuh aman buat anak, kita tuh juga udah Mhm. SNI, kita juga pakai catnya water based, di mana kalau kemakan, keemut, atau kayak, Nggak kepegang juga bahaya gitu? aman heeh, Mhm betul, nggak mhm. ada chemical-nya. Terus juga kita juga udah CE certified, di mana CE itu tuh mark tanda untuk kita tuh udah sesuai dengan European Standards gitu. Seharusnya sih aman Mmm, juga gitu. mhm Ya mhm. tapi tetap dalam pengawasan ya kalau untuk barang yang kecil-kecil banget, items yang Iya, kecil-kecil banget. takutnya shock ya? Iya betul. Tapi, Mhm. mainan kayu kita memang kayak, ya memang paling laris sih, habis itu baru home home decor-nya memang gitu. Jadi home Terus kalau decor-nya kalau yang home decor ditanya ini yang paling banyak dibeli sama masyarakat nih, nah apa, Lia? yang, guys boleh nggak tolong ambilin itu, apa, balon. Aku mau showing dong, heeh. Jadi ada nih produk kita. Jadi, balon ada 3 biji, isinya tuh kayak pink, blue gitu-gitu.
Heeh, tuh balon. Ini balon beneran, Lia? Ya, heeh. Jadi kita kayak buat di tembok. Aku sebenarnya bikin awalnya buat photoshoot. Itu tuh photoshoot apa ya? Oh, photoshoot Christmas anak aku. Jadi setnya yang berbeda sayang. Jadi kayak aku bikin awalnya warna kayak shades of brown gitu. Aku pajang 3 biji di tembok. Gradasinya beda. Nah, orang tanya itu dijual nggak gitu. Orang tanya dijual nggak ya? Dijual nggak? Nah, dari situ akhirnya aku kembangin nih gitu. Untuk ini sorry ya, jadi aku sambil showing juga. Jadi akhirnya aku kembangin warna yang berbeda. Ini kayak balonnya kayak gini nih. Balon-balonan. Oh, Kayak gitu. buat di tembok. Nah, iya itu awalnya itu. Terus mungkin bisa kebayang. Nah, itu awalnya aku bikin itu tapi dari belum ada kayu, Lia? kaligrafinya kan. Enggak, itu dijahit. Awalnya belum Oke. ada kaligrafi, belum ada bordir, tapi karena orang tanya aku kembangin dan aku kasih bordir. Sekarang ada warnanya macam-macam sih. Jadi ini yang warna Nice. abu-abu. Jadi shades of grey. Terus ada shades of brown, shades of pink, sama shades of blue. Jadi macam-macam gitu warnanya. Nah, yang birunya saya boleh minta tolong gitu. Oh, jadi kayak gradasi grey, gradasi biru, Ini ada gradasi yang kayak pink gitu. Terus kan dipasang tuh 3 biji gitu kan. Nah, orang-orang tuh pas ulang tahun anaknya waktu kemarin pandemi nggak bisa kemana-mana, akhirnya tuh beli itu ditempel di tembok tuh ya kayak gitu. Nah, ini warna-warnanya dikasih kue gitu. Nah, itu udah ada ya. Jadi bisa jadi opsi buat ngerayain ulang tahun gitu kan. Terus ada juga yang buat dan photoshoot bisa dipakai rumah. terus, Lia, bertahun-tahun. Betul. Iya, dan aku bikin juga pasangannya sama garland. Garlandnya juga ada warna-warna yang satu set warna matching gitu. Garland ini loh. Nah, ini kayak gini. Jadi itu juga best seller. Terus kalau home decor lagi yang best seller itu kita ada blanket juga cukup best seller karena si blanketnya punya 2 sisi love letter blanket. Nah, ini yang ada di foto sini juga. Jadi ada sisi depan itu kaligrafi, yang sisi belakang itu kayak fleece gitu bahannya, jadi kayak warm gitu. Kalau misalnya kita lagi sambil nonton Netflix, chilling gitu, pakai itu enak gitu. Tapi sekaligus bisa jadi properti foto juga. Bahkan ada yang sampai sengaja beli buat pre-wed dong. Jadi demi pre-wednya cantik katanya. Oh, oke. Nah, terus dari tadi kan kita nanya tentang produknya segala macam gitu. Udah gitu kan ini kan kayu, terus udah gitu seperti yang Lia bilang, Lia kan termasuk pionirnya nih di Indo gitu kan, yang bikin hal-hal seperti ini gitu. Aku mau tanya range harganya nih. Boleh. Terus udah gitu range harga produknya Lia, terus udah gitu apa yang membedakan produk Lettering and Life itu dengan produk yang lain? Oke. Jadi kalau produk kita yang wooden toys itu range harganya dari mulai sebenarnya wooden toys malah justru harganya ada yang 70 ribuan juga kayak gitu sampai kurang lebih ya tergantung. Kalau kayak market stand kayak gini, sorry, yang ini dia memang kayak 900-an. Tapi kalau yang lain tuh kisaran harganya ya rata-rata 100 sampai 300 ribuan aja. Dan itu tuh udah dapet kualitas yang kita udah SNI. Jadi udah standar Indonesia yang memang seharusnya seperti apa. Terus kita juga pakai cat yang aku bilang tadi water base, aman. Kita udah bevel setiap sudutnya. Jadi kita make sure nggak aman gitu ujung-ujungnya. Bentar mana ya? Jadi kayak ujung-ujungnya tuh udah di bevel supaya apa ya nggak tajam. Iya, supaya aman buat anak-anak gitu, nggak tajam. Kita juga udah CE certified itu kan. Jadi kurang lebih udah sesuai standar yang memang Eropa kan lumayan ketat gitu kan. Gitu. Terus kalau harga sendiri itu bervariasi, tapi mostly kalau mainan kita tuh 100 sampai 200 ribuan tuh udah banyak banget yang di range harga itu sih. Dari mainan 300 kayu 100 ribu, 200 ribu. Itu udah dapat. Padahal kalau kayak mainan kayu kan awalnya populer di daerah mungkin kayak sekitar Jerman, daerah situ ya yang Skandi gitu kan. Itu harganya bisa jutaan satu kan. 500, 600, 700 sampai sejuta. Padahal items yang kurang lebih sama. Tapi kalau lokal di Indo bisa lebih murah gitu. Jadi kita bisa intinya mengedukasi juga bahwa produk ini safe loh buat anak-anak. Even kemasukan ke mulut juga kita udah pakai catnya water base yang udah sertifikatnya juga udah ada penandanya bahwa ini aman buat safe gitu kalau anak makan atau nggak sengaja kemut ya fase oral gitu. Terus
nggak usah khawatir juga karena kita super duper halus. Jadi banyak banget testimoni dari customer tuh memang bilang halus gitu. Karena aku make sure kita QC-nya oke supaya jangan sampai ada yang kayak chipping gitu, apa sih, kayak Iya, iya kasar-kasar. betul. Nanti totonya pas kita pegang malah kena tusuk ke tangan gitu kan. Gitu. Terus kan pakai finishing water base lagi. Jadi super aman sih harusnya gitu. Jadi yang membedakan produknya Lia dengan yang lain, Nah, terus ini satu jangan-jangan poin Lia lagi. bilang belum ada produk yang lain. Ada sih, tapi satu lagi adalah yang tadi aku bilang, di setiap produk kita tuh memang aku pengen ada kata-kata positif yang tertulis pakai modern kaligrafi, karena ini tuh kayak modern kaligrafi yang diterapin ke produk kan. So, Mm-mm. di setiap produk kita mostly itu ada kayak kata-kata positifnya. Maksudnya kayak gimana? Misalnya nih, contohnya aku ambilin sampelnya dari belakang aja bentar ya. Mm-mm. Mm-mm. Misalnya ini, di panci ini ada tulisannya live, love, eat. Jadi kayak ini pakai kaligrafi, dan ini tuh kayak kita jadi reminder aja gitu, live, love, eat. Jadi kayak maksudnya kita makan, kita maksudnya hidup, makan, cinta, segala macam tuh untuk menyemangati diri sendiri juga. Misalnya kayak contoh lainnya misalnya ini, let your dreams take flight. Jadi begitu ini dipajang, di dekor, di rumah, di kamar, kayak begitu inget, kebaca kayak wah iya ya, kayak mimpi kita tuh, biar mimpi kita tuh tinggi, take flight kan kayak Mm-mm. berani gitu kan untuk mimpi Mm-mm. juga, Mm-mm. mimpinya melambung gitu intinya. Itu jadi Setinggi-tingginya. pengingat. Nah, ditambah lagi itu bisa jadi message juga buat anak. Jadi dari orang tua ke anak, ayo misalnya ada be kind, ada tulisannya gitu, be kind. Jadi ayo, maksudnya jadi anak yang baik, berbuat baik segala macem. Jadi sharing stories dan Lia, ngomong-ngomong positive nih, words. ngomong-ngomong semuanya letternya Lia ini bahasa Inggris ya? Letteringnya ada juga biasanya bahasa Inggris sih, karena kita seringnya kayak ekspor ke luar juga kan. Jadi kita ambil yang standar yang di mana dua di Indo sama di luar bisa ngerti gitu. Mm-mm. 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 Lagian bagus Mm-mm. juga sih untuk edukasi anak-anak. Kalau anak-anak sekarang supaya bisa bahasa Inggris juga dari awal, ya nggak? Iya, kayak internasional kan, harus kayak bisa juga gitu kan. Terus Lia, Paling nggak. ini kata-katanya ini dia dapatnya dari mana aja? Biasanya sih ada yang aku pas lagi baca buku, ada yang aku pas lagi nonton apa, atau nggak lagi scrolling IG tiba-tiba nemu kata-kata yang oke, atau nggak pas lagi buka Pinterest. Jadi wah, udah berapa banyak ya kata-kata yang di setiap produk ini. Jadi kayak kadang kalau nemu kata-kata bagus aku catat buat next produk gitu. Kan ada kata-kata yang space-nya Mm-mm. kecil, mungkin kayak di mobil-mobil yang kecil itu space-nya kecil, tapi ada juga yang yang lebih lebar itu kan, kayak misalnya di playmat gini, playmat kerang ini kayak lebih panjang kata-katanya, makanya mana ya? Oh, Jadi jadinya ditaruh bisa di... Oh, bisa jadi tergantung juga space-nya gitu kan. Nah, kalau dapat kata-katanya dari mana sih, berbagai hal sih. Kayak misalnya yang tadi aku bilang tadi, entah buku lah, entah TV, oke. entah HP, scrolling IG. Nah, Lia, ini pertanyaan terakhir dari aku ya. Ada nggak sih tips and trick dari Lia supaya kita bisa mendekorasi rumah dengan budget friendly tapi juga tetap homey? Fokus dulu kebutuhannya apa gitu. Jadi jangan semua mau tuh semua dipilih dibeli. Nanti rumahnya nggak muat, kantongnya bocor. Ya kan? Nah, jadi kita yang paling tahu lah kebutuhan kita. Ya, butuhnya seperti apa gitu. Nah, nanti kalau dari situ juga kita harus tahu juga rumah kita luasannya seberapa. Supaya enggak beli yang tidak seharusnya memang ada di rumah kita. Cuman jadi menu-menuhin Mm-mm. nanti kayak gudang misalnya kayak gitu. Terus yang berikutnya sesuai nama budget juga. Jadi kalau memang udah tahu kita ada budgetnya sekian, ya jangan sampai beli yang di luar itu. Kalau mau cari yang tipe-tipenya sama kurang lebihnya gitu. Atau enggak mungkin udah cari referensi dulu nih yang kita mau seperti apa. Jadi nggak langsung spontan beli. Taunya pas minggu depannya kita Mm-mm. lagi jalan-jalan gitu, nemu, aduh kok lebih bagus, lebih murah, nanti nyesel gitu kan. Jadi cari tahu dulu, aku kayaknya mau beli sofa nih, kira-kira ukurannya butuhnya berapa, budgetnya seperti Mm-mm. berapa, terus butuhnya yang seperti apa modelnya, terus cari referensi dulu vendor-vendor yang ada gitu kan. Dari 5 vendor ini kayaknya aku suka yang ini sama yang ini nih. Oke, tinggal kita sekarang cari yang sesuai warnanya, kayak sesuai bahannya, harganya, budgetnya gitu.
Nah, terus Hmm. kalau dibilang tips and tricks untuk ngedekor sesuai budget atau segala macam, ya ditentuin aja. Jadi kita butuhnya apa, udah tahu budgetnya berapa, baru deh beli gitu. Terus bisa juga yang tadi aku Baru bilang baru decluttering. hunting gitu ya, Lia? Ya, bisa juga di decluttering. Ternyata nemu nih barang yang sebenarnya tuh kayaknya masih useful, tapi kayaknya udah ketinggalan zaman. Oke, dimodif sedikit mungkin, atau diapain, redecorate mungkin, atau dicat warnanya yang berbeda gitu, atau mungkin lemari lama dicat warna baru supaya looknya beda, ya kan? Mhm, Jadi mhm. udah langsung beda tuh, misalnya kayak lemari, aduh tua banget nih, lemari jati masih bagus padahal. Terus oke, gimana kalau misalnya kita cat warna putih misal ya, atau warnanya kita mudain dikit nih di finishing yang baru gitu. Nah, itu bisa Mhm. tuh salah satunya tipsnya. Gitu. Hmm. Iya ya, aku jadi kepikiran nih. Jadi kalau misalnya kadang-kadang seperti yang Lia bilang, misalnya kita udah Mhm, decide nih ya, mhm. dekornya kayak aku tuh sering banget ke IKEA gitu kan, pergi dari satu Mmm, ruangan ke ruangan yang lain cuma cuma ngeliat-liat doang, terus udah gitu dapat inspirasi. Itu kan mereka kan ada dikasih tahu, ini ukurannya sekian gitu kan, terus mhm. budgetnya sekian gitu. Terus pas aku lihat, oh iya ya bener ya, bagus ya, terus udah gitu ke ruangan satu lagi, oh iya bagus ya, terus udah gitu nanti pergi lagi ke situ mereka ternyata punya display ruangan yang baru lagi, terus aku bilang nih, "Bagusan ini daripada yang kemarin." Nyesel. Nyesel kan? Heeh. Iya benar-benar. Kayaknya harusnya hunting Survei dulu dulu, kali ya? survei, iya benar, survei dulu, terus Research ya dulu, research. benar-benar survei, terus udah gitu hunting-hunting, baru decide gitu kali ya. Jadi nggak Iya, nggak comparing nyesel dulu nggak gitu. apa-apa sih, kan vendor banyak tuh. Mhm, Ya, kita mhm. compare aja si A, si B, si C, si D. Mana yang value buy-nya lebih oke, mana yang kita paling cocok, mana yang Bener, bener, maksudnya bener. paling sesuai lah sama rumah kita gitu. Dan Iya, sesuai di bener. kantong juga. Nah, kantong paling utama. Iya kan? Kadang Eee, kalau kecuali unlimited budgetnya mau tiap hari ganti juga terserah ya kan. Tapi kalau ya misalnya kita itu ada sih, budget tertentu, nah, itu ganti rumah juga bisa, Lia. oh iya boleh ya. Rumah untuk seminggu ini Eee di sini, rumah minggu eee, berikutnya beda ya. betul. Asik Oke, sekali. Lia, ini nggak kerasa loh kita ngobrol-ngobrol seru banget ya tentang dekor rumah. Hal yang simpel tapi benar-benar yang bisa bikin, apa namanya, kita jadi berpikir, "Oh ya ini, itu," segala macem. Terus udah gitu, produk-produk dari Lettering and Life ini juga menarik banget gitu kan. Yang mungkin kayak di luar negeri itu mungkin udah hal yang biasa, tapi di Indonesia, hal yang baru begitu kan. Semoga usaha Lia makin sukses di Amin, Indonesia, terus udah gitu amin. bisa Di luar juga ya. bisa keluar juga, bener, Udah bawa sih, bendera udah ada di Indonesia. Amazon sebetulnya. Bener, bener. Beda loh Lia Lia rasanya kalau, apa namanya, bawa bendera Indonesia keluar, iya kan, Iya, lebih gimana gitu, menurut aku sih ya. iya, heeh, betul sih, heeh. Nah, Setuju, terus setuju. biar jadi kebanggaan, buat bangsa sama negara Indonesia. Sukses terus Amin. ya Lia, thank you banget buat Amin. waktunya bincang-bincang sama Eureka Woman, saat ini. Thank you. Semoga, hasil bincang-bincang kita hari ini bisa menjadi motivasi, juga bisa jadi inspirasi buat Eureka Woman ladies di luar sana yang ingin berusaha dan berkreasi. Kalau jangan putus asa kalau dari sekedar hobi juga bisa jadi usaha yang, apa namanya, usaha yang besar gitu, malah bisa Betul. jadi ke luar negeri gitu ya, Lia. Iya, betul, Oke, amin. oke, Iya, thank you banget Lia, iya semoga sama. di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi, Ya, thank you so much, Eureka Mbak Era. Woman Ladies, saya Era Anderson dan juga Lia Handoko mohon diri, sampai bertemu di lain waktu. Bye Lia, Bye-bye, thank you so bye much semua, semua. bye.